Hari Kamis, pemirsa, Kamis manis. Waktunya para orang tua untuk belajar bagaimana berkata-kata manis kepada anak-anaknya. Karena di talk show pertama ini, kami akan berbincang-bincang tentang hypnoparenting. Hypnoparenting juga apa? Nisa nggak tahu. Makanya itu di sebelah Nisa sudah hadir 2 orang ya. Kalau Bu Ratna Yudawati, pasti semuanya sudah tahu dong ya pemirsa. Ini seorang psikolog dari Meta Progress Consulting. Nah di sebelahnya sudah ada Mas Dimas, ini seorang kandidat psikolog juga, seorang hipnoser juga ya. Oke baik, berbicara tentang hypnoparenting. Apa sih itu hypnoparenting? Iya, parenting ini sebetulnya lebih dipilih untuk berkaitan pola asuh, tetapi pendekatan yang digunakan di dalam, karena intinya di dalam pola asuh itu kan komunikasi. Jadi pendekatan teknik komunikasinya menggunakan teknik-teknik yang bersifat afirmatif, yang bersifat bagaimana mengelola kesadaran dan alam ketidaksadaran manusia, dan terutama ini anak-anak. Oke, gitu. jadi bukan yang marah-marah terus ya, apa kata yang diucapkan negatif, Betul. tapi yang harus yang manis-manis gitu. Iya, jadi nanti kita akan juga bicara tentang teknik ya, Oke. karena biasanya di dalam pembedaan di dalam parenting yang hypnoparenting ini adalah di mana kata-kata itu harus dipilih sesuai dengan karakteristik anak. Waduh. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah kita sendiri yang harus tenang sebelum mengatakan sesuatu yang akan bersifat afirmatif untuk anak-anak kita. Bersifat afirmatif, ini untuk pemirsa yang merasa awam, afirmatif Ya. di sini maksudnya seperti apa Bu Ratna? Jadi sesuatu yang kemudian menegaskan, Oke. membuat sebuah pemahaman, menanamkan sesuatu kepada diri sendiri gitu ya. Contohnya tuh begini, banyak sekali orang tua yang kalau misalkan bangun ya, kalau disebut di foto itu adalah mama yang garang gitu. Kamu ini ya sudah jadi anak kecil gitu, nggak manut sama orang tua, zaman kita dulu susah, kamu beruntung sekarang semua kecukupan, kamu sekarang tinggal bangun aja susah. Anak bodoh atau malas atau segala macam itu disebutin gitu. Nah, kalau di dalam pendekatannya hypnoparenting, kalimat itu tidak boleh digunakan. Oke. Sehingga yang perlu dilakukan adalah, masih capek ya, sehingga bangunnya kok siang gitu. Oke, anak mama ini hebat ya. Besok kalau misalkan mau persiapan tidur, sebelum tidur sudah direncanakan dulu mau bangun jam berapa, kemudian juga jam berapa udah mulai start tidurnya. Kemudian ada penekanan kalimatnya begini, kalau kita persiapkan dengan baik, anak hebat pasti bisa bangun lebih pagi. Kalimat ini yang kemudian besok diulang lagi. Dan kalimat ini tidak boleh digunakan ketika anak-anak tuh sedang tidak ada perhatian kepada orang tuanya ya. Jadi mereka dalam kondisi yang rileks, bukan tegang yang cemas ya. Oke. Sudah tahu buru-buru, kemudian orang tuanya mengatakan ini nggak mempan gitu. Tetapi ketika semua sudah selesai, dia sudah duduk di mobil, kita mau antar ke sekolah, atau dia sudah ada di naik sepeda, kemudian kita di depannya dia ketika dia mau pamit berangkat. Kemudian dia sudah tenang dan sudah bisa senyum, kemudian kita pegang pipinya, kemudian anak hebat. Jadi gitu. harus melihat ke mata Betul. ya. Paling tidak mempersiapkan anak tersebut dalam kondisi yang rileks tetapi fokus. Oke. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya bedanya hypnoparenting dengan hipnotis yang kayak biasa-biasa kalau di TV-TV kan yang ya 1, 2, 3 tidur. Nah kayak gitu tuh. Apa bedanya? Itu stage hypnosis ya. Nanti ada 2 jenis memang. Jadi kategorialnya adalah untuk yang terapi, kemudian untuk yang stage itu lebih ke untuk hiburan, untuk entertain begitu. Nah, yang sering kali dilakukan yang disiarkan di media-media lainnya itu lebih ke stage hypnosis begitu. Oke. Mungkin Kak Dimas Kalau mau Mas Dimas bercerita. gimana nih? Bedanya hipnotis, hipnoterapi, kalau ini hypnoparenting. Kalau bedanya sih nggak ada, cuman dia Oke. bedanya lebih ke Fungsi fungsi ya. sebetulnya. Jadi tidak ada bedanya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat orang itu merasakan sesuatu yang nyaman terlebih dahulu. Ketika orang itu bisa nyaman, kita bisa menyampaikan suatu tujuan gitu ya. Tujuan itu apa yang ingin dicapai. Jadi sebelum kita melakukan hipnotis gitu ya, kita harus tahu tujuan yang mau kita capai dari orang itu apa gitu ya. Kalau beda, bukan beda, lebih ke tujuannya itu ya. Kalau hypnoparenting itu lebih ke pola asuh dari orang tua ke anak gitu ya. Kalau yang hipnotis biasa itu lebih ke hiburan gitu ya. Oke. Tapi prosesnya kemudian caranya yang dilakukan itu tetap sama. Oh sama, cuma tujuannya aja yang berbeda-beda. Iya. Kalau metodenya pun sama berarti ya? Sama.
mengolah alam ketidaksadaran Iya. ya. Nah, mengolah alam ketidaksadaran. Mungkin kalau untuk Bu Ratna dan juga Mas Dimas yang memang sudah ahli di bidangnya bisa. Tapi kalau untuk orang awam, orang tua mau kayak tadi Bu Ratna bilang untuk hypnoparenting, untuk seolah-olah menghipnotis anaknya seolah-olah ya kan susah. Apalagi anak-anak remaja ya, kalau misalkan kita mengatakan, adik kamu kan hebat, besok pasti bisa. Oh dia udah langsung, oh apa sih gitu ya. Apalagi Bener. dia udah dalam kondisi udah pulang sekolah, lapar gitu. Sebetulnya waktunya aja yang kurang tepat. Oke. Sehingga kita itu mengatakan sesuatu yang positif, kemudian ditolak. Itu bisa jadi kita tidak melihat situasi anak itu dalam kondisi yang apa. Ketika dia sedang lelah, ketika dia sedang panik, kadang-kadang tidak bisa menggunakan metode tersebut. Yang ada adalah ya memang orang lapar butuhnya makan dulu. Atau kalau misalkan biasanya kalau sambil makan bareng itu kan di sela-sela kita sambil berbincang-bincang boleh. Kalau sambil makan sama keluarga satu meja gitu. Tidak bisa ya kalau dalam kondisi sedang makan dia akan fokusnya ke makanan. Oke. Tapi kalau sedang duduk bersama, tenang ya, kemudian kayak misalkan contohnya tadi dia sedang naik di atas sepedanya, kemudian mau berangkat dalam kondisi yang dia juga mau meluangkan waktu sejenak untuk pamitan dengan orang tuanya. Di situ ada satu kesempatan sekian detik bisa menggunakan itu. Tapi dibangun bahwa anak sudah happy dulu ya. Kemudian nafasnya udah tenang, kemudian dipegangnya menjadi sebuah kelegaan. Kan ada nih orang tua yang kadang-kadang suka pegang pipi anaknya gitu kan, dipegang gini. Udah ya berangkat hati-hati, dia kan udah tenang nih. Tarik nafas panjang gitu kan, sebelum dia berangkat dicium dulu, nah mengatakan itu udah langsung masuk gitu. Contoh yang kedua lagi adalah Coba ketika kita coba ya. Tapi kalau misalkan momen seperti itu belum ada. Jadi entah yang anak namanya juga bangun kesiangan, buru-buru berangkat ke sekolah atau yang takut dimarahin mama, nanti kalau telat takut dimarahin guru. Nah, ini untuk membangun momen-momen di mana anak-anak ini tenang dan fokus, bagaimana caranya? Iya, sebetulnya itu kan kalau krisis ya, kita tuh melihat bahwa di antara bahaya itu ada satu peluang ketika melakukan penyelamatan gitu kan. Oke. Di dalam rentang dia istilahnya kepanikan untuk berangkat sekolah dan terlambat pun, apa gunanya kalau kita menambahkan kecemasan itu gitu. Benar. Dia pun sudah merasa terhukum dengan hal tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana proses itu bisa di-reframe, bisa dibingkai menjadi sebuah makna positif. Kalau misalkan berangkat sekolah dia tidak mampu untuk berkomunikasi dengan kita sebagai orang tua, mungkin ketika pulang sekolah ditanya gimana tadi telat, nggak apa-apa kan tetap masih bisa sekolah. Iya Ma, tapi kalau pulang sekolah gimana tadi telat, malu-maluin aja. Nah itu sudah nggak bisa gitu ya. Itu bukan pendekatannya hypno parenting gitu. Sehingga kalau misalkan pulang bercerita, mama dulu juga pernah telat, waduh rasanya nggak enak banget. Tapi setelah itu mama persiapan lagi, besoknya lebih baik lagi. Nah, gimana kamu? Udah lama lapar makan dulu ya, jangan diterusin gitu. Tapi sudah ada prolog kan. Nah, ketika dia sudah mulai kenyang, hausnya udah hilang, dia tenang, kemudian dia menatap mamanya gitu ya. Tarik nafas, tanpa berbicara apapun, kita tahu bahwa dia sudah ada kedekatan sama kita. Kemudian kita boleh memulai sesuatu lagi gitu ya, atau mungkin nunggu dia mandi selesai, baru kita ngomongin lagi. Oke, Gitu. berarti cara kerjanya ini sebenarnya gimana sih? Harus memang melihat dari mata ke mata, akhirnya ngobrolnya dari hati ke hati atau bagaimana? Biasanya kita akan lebih mudah ketika anak itu sudah mulai tenang ya dan lega ya. Dalam arti benar-benar kadang-kadang anak-anak ada pulang sekolah udah leganya hilang gitu, sudah pengennya ngelanjutin lagi. Dia duduk di sofa kan, rebahan gitu kan. Nah itu kesempatan kita ikut rebahan aja gitu. Terus aduh capek ya gitu. Nah ketika kita sudah membawa di frekuensi yang sama, dia nanggepinnya apa? Dia mau tidur ya jangan diganggu. Oke. Gitu. Atau misalkan biasanya ini yang digunakan oleh ibu untuk suaminya ya. Jadi sebelum tidur gitu, biasanya kan sudah mulai agak ngantuk tapi masih terjaga. Separuh nyawa lah orang Betul, bilangnya betul. ya. Nah itu titik efektif untuk memberikan sebuah statement positif. Doktrin-doktrin gitu atau gimana nih? Ya, biasanya bersifat yang positif, yang afirmasinya ya. Anak-anak pun juga boleh melakukan hal itu. Kalau misalkan adik nanti kalau mau tampil, kalau cemas, kalau merasa takut, tarik nafas terus katakan ya di dalam hati begini, begini, begini. Nah itu juga sebetulnya proses untuk self hypnosis ya.
Jadi istilahnya bisa digunakan secara mandiri. Oh gitu. Jadi menghipnotis diri sendiri pun Bisa, juga bisa bisa, sebenarnya. Kalau misalkan mau ada sebuah sesi yang kadang-kadang harus didahului dengan relaksasi terlebih dahulu. Nah, relaksasi ini dilanjutkan dengan desensitisasi sistematis kalau memang itu bersifat kecemasan. Nah, nanti ada titik-titik tertentu di tubuh kita kadang-kadang untuk mengingatkan tuh pakai misalkan jam atau gelang ya. Ketika kita melihat gelang kita langsung tarik nafas. Aku sudah cukup makan hari ini. Jadi nggak perlu ngemil lagi gitu. Oh. Atau misalkan gini, tarik nafas lagi. Oke, aku lebih rileks lagi. Aku harus lebih apalagi. Nah, ada kata-kata yang kemudian membuat dia menjadi lebih nyaman ya. Kata harus kalau bisa dibuang. Oke. Kalau misalkan kadang-kadang aku harus bisa, itu justru nggak boleh. Jadi orang tua pun sebelum menghipnotis anaknya lebih baik menghipnotis diri sendiri dulu supaya bisa lebih tenang dan membawa keterangan itu kepada si anak juga nantinya. Ya, kalau orang tuanya model yang panik, tapi kalau orang tuanya sudah model yang plekma ya, kalem apa anaknya mau jungkir balik dia tetap diam, itu justru nggak perlu hipnos. Oke, berarti kalau untuk manfaat dari hypnoparenting dan juga apa beda manfaat hypnoparenting dan hipnotis yang tipe lainnya ya? Mungkin nanti Mas Dimas bisa jawab setelah jeda pariwara. Dan untuk Anda pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di BIOS TV aja.